Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara yang menghalangi doa kita cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita tidak mengetahui adab-adab dalam berdoa. Sebagaimana seorang anak ketika dia meminta sesuatu kepada ibunya atau kepada ayahnya, maka ketika dia tidak beradab, tidak menata perkataannya, kalimatnya kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, maka ayah dan ibunya pun tidak mungkin mengabulkan permintaannya. Tapi sebaliknya ketika dia beradab, dia menata perkataannya, dia santun di hadapan orang tuanya, maka orang tuanya pun ingin sekali mengabulkan permintaan anaknya yang meminta kepada mereka. Maka inilah yang kiranya menjadikan doa seorang hamba tidak cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena maksiat yang dia lakukan, mungkin bukan karena makanan haram yang pernah masuk ke dalam lambungnya, tapi bisa jadi karena kurang tahunya dia dan kurang fahamnya dia tentang adab-adab dalam berdoa. Dalam kitab-kitab yang kami baca dan dari muhadharah para masyayikh yang kami dengarkan dan kami simak, setidaknya ada 7 adab penting yang menjadikan doa kita cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja 7 adab ini? Yang pertama adalah mengangkat tangan. Dalam hadis yang banyak, ratusan hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, baik secara perkataan beliau maupun secara perbuatan beliau senantiasa mencontohi kita untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Salah satu hadis yang disebutkan adalah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sufratan atau sifratan." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian Allah tabaraka wa ta'ala Maha pemalu dan maha dermawan. Yastahyi min abdihi, Allah sangat malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tapi Allah membiarkan doa itu tidak terkabul, membiarkan tangannya ini kosong, pulang dengan tidak mendapatkan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa adab pertama dalam berdoa, dan ini adalah adab prinsip. Artinya di sini yang saya maksud adalah doa di luar sholat, yaitu mengangkat tangan. Dan dalam hadis yang banyak disebutkan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Rasulullah mencontohkan kita mengangkat tangan itu dengan 2 model. Model yang pertama adalah menjadikan telapak tangan kita menghadap ke langit, atau menengadahkan tangan kita, merapatkan jari kita lalu menjadikan telapak tangan bagian dalam ini ke atas langit. Boleh sejajar dengan dada, boleh sejajar dengan pinggang atau sejajar dengan muka. Atau yang kedua, yaitu menjadikan punggung tangan kita menghadap ke sebalikan dari kita, dan telapak tangan kita ini menghadap ke kita. Demikian. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adab yang paling prinsip dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat malu ketika melihat hambanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengijabahinya. Ini yang pertama, hadirin dimuliakan Allah. Adab yang kedua, dan ini juga sangat prinsip, kedua dan ketiga adalah memuji Allah terlebih dahulu dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melaksanakan sholat dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Seusai dia mengerjakan sholat, dia berdoa kepada Allah, Rabbi gfirli, Rabbi rhamni, ya Allah, Allahumma gfirli, Allahumma rhamni, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, rahmati aku. Lalu Rasulullah pun memanggil sahabat ini, lalu Rasulullah pun bersabda, ajilta ayyuhal musalli, sesungguhnya kamu telah terburu-buru wahai orang yang sedang sholat dan berdoa. Kata Rasulullah SAW, jika kamu sholat
lalu duduk berdoa, maka mulailah dulu memuji Allah dan bersolawat atasku, lalu mulailah kamu berdoa. Artinya apa? Adab yang paling prinsip ketika seorang hamba berdoa itu bukan langsung meminta apa kebutuhannya, tapi dia harus senantiasa memuji Allah terlebih dahulu. Boleh juga menerangkan Asmaul Husna Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u." Dan berdoalah kepada Allah dengan menyebut namanya atau menyebut nama Ar-Rahman atau nama apa saja yang mulia. Falahul asmaul husna, karena Allah memiliki nama-nama yang mulia. Itu bagian dari memuji Allah. Baru setelahnya adab ketiga adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala Nabi SAW." Semua doa itu terhalangi pengijabahannya sampai engkau bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi tiga ini adalah adab yang paling prinsip. Mengangkat tangan, memuji Allah Ta'ala. Yang paling singkat, memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Kalau ingin menerangkan Asmaul Husna Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, maka juga disunnahkan atau diperbolehkan. Yang ketiga adalah bersolawat kepada Nabi dengan kalimat yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad. Baru setelah itu kita menuju adab yang keempat. Adab yang keempat adalah beristighfar. Ya, karena sesungguhnya doa kita ini tidak cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penghalangnya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah, maka hendaknya kita beristighfar. Dan para ulama mengatakan sebaik-baik istighfar adalah zikir dan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lan yad'u biha muslimun fi syai'in illa ustujibalah. Dan tidaklah seorang muslim ketika berdoa dia menyebutkan doanya Nabi Yunus terlebih dahulu, kecuali pasti doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh juga dengan kalimat astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau dengan kalimat yang lebih panjang, atau yang paling baik adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang keempat. Yang kelima, ini yang sering ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal ini mengandung, adab yang kelima ini mengandung pahala yang sangat dahsyat sekali. Yang kelima adalah memohonkan ampunan untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk orang-orang yang beriman. Ada kebaikan yang dahsyat yang Allah janjikan dalam doa tersebut. Maka kita sudah mengetahui 5 adab. Yang keenam, adab yang perlu kita ketahui agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa, berdoalah dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasulullah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah mencontohkan banyak sekali doa, begitu juga di dalam Al-Hadis, dan itu yang lebih tepat untuk kebutuhan kita. Tapi kalaupun kita tidak menemukan atau kita belum menghafal doa-doa di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka para ulama mengatakan boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Yang penting adalah kita memahami makna dari kebutuhan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita berdoa dengan bahasa daerah dan kita mengetahui maknanya, itu lebih mustajab daripada kita berdoa dengan bahasa Arab atau dengan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kita tidak mengetahui maknanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mau mengijabahi doa dari orang-orang yang berdoa dari hati yang lalai dan hati yang bermain-main. Maka yang keenam adabnya adalah ketika kita menyebutkan doa kita, maka pastikan itu datang dari hati kita yang khusyuk
dari hati kita yang kerdil, hati kita yang butuh kepada pertolongan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang terakhir, yang ketujuh, yang menjadikan doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengulanginya sebanyak 3 kali. Setelah mengulanginya sebanyak 3 kali, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan doa-doa kita yang kita panjatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, lalu yakinlah bahwa Allah pasti akan mengijabahi doa-doa kita. Maka yang terpenting dari doa-doa kita adalah ketika kita berhasil beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah pun mengetahui kebutuhan kita. Inti berdoa adalah bagaimana kita beradab kepada Allah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adab seorang hamba kepada Rabb-nya, dan itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas apa yang dianugerahkan untuk kita, baik itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala atau kelihatannya terlihat buruk untuk kita. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beradab, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi saya urutkan lagi 7. Yang pertama, mengangkat tangan, memulainya dengan hamdalah, alhamdulillah paling minimal, atau menyertakan dengan asmaul husna. Yang ketiga adalah bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Lalu yang keempat adalah kita beristighfar terlebih dahulu, ya. Dan sebaik-baik istighfar adalah kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebagaimana doa dan zikirnya Nabi Yunus. Yang kelima adalah memohonkan ampunan untuk diri kita, orang tua dan orang-orang yang beriman. Yang keenam, kita sebutkan doanya. Yang penting adalah kita memahami apa kebutuhan kita dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa kita sendiri. Dan yang ketujuh, mengulanginya 3 kali dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa-doa yang kita panjatkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan dan cita-cita kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba terkasih sehingga Allah senantiasa mendengar doa dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.